Shalom, berkah dalam, salam sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35. Dimuliakanlah Tuhan. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti dan itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadamu, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus, para sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana mengisahkan tentang yang berkaitan dengan makanan, khususnya roti. Manfaat roti yang paling utama adalah sumber energi, sehingga dapat dikonsumsi sebagai pengganti nasi. Berbagai jenis roti bahkan memiliki manfaat kesehatan lain, mulai dari menurunkan berat badan hingga mencegah risiko terkena penyakit jantung misalnya. Manusia yang hidup di dunia ini pada kodratnya memiliki rasa lapar dan haus untuk mengalami belas kasih dan persekutuan dengan Allah. Bagaimana dan kemana kita dapat menemukan rasa lapar dan dahaga batin itu? Jalan terang menuju pemenuhan dahaga batin adalah mencari pada sumbernya, yaitu Allah sendiri. Dia yang telah bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Gambaran itu mau mengungkapkan pengalaman mereka dalam hubungannya dengan pribadi Yesus. Gambaran tentang roti hidup ini untuk mengungkapkan kekayaan pribadi Yesus yang telah mereka alami. Yesus itulah yang membuat mereka tetap hidup, berkembang, dan bersukacita. Jika mungkin dalam kisah perjanjian lama, bagaimana di padang gurun ada roti mana yang diberikan kepada orang-orang Israel ketika mengalami kehausan dan kelaparan. Sekarang ada roti hidup yang berasal dari Bapa di surga, dan roti itu memberi hidup kepada dunia. Siapa yang datang kepadanya tidak akan ada lapar lagi,
dan tidak akan haus lagi. Itulah peran pribadi Yesus bagi kita. Saudaraku seiman dalam Kristus, yang perlu kita pahami bersama adalah apakah kita berani dan berserah kepadanya, percaya hidup kita di dunia ini membutuhkan makanan, agar makanan itu bisa memberikan kekuatan untuk hidup kita. Di balik itu semua perlu adanya iman dan pengakuan atas Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat manusia. Ia datang memperkenalkan kehidupan baru di dalam Allah Bapanya. Dia datang sebagai roti kehidupan, artinya dia dia sebagai makanan hidup rohani umat beriman. Lambang yang nyata dari hal itu adalah jika kita merayakan Ekaristi, di mana Yesus Tuhan hadir secara nyata dalam rupa roti, tubuh dan anggur adalah darahnya. Hidup kita juga membutuhkan makanan. Selain makanan, yaitu perlu makanan rohani. Firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali bagaimana akan pentingnya buah-buah Ekaristi. Orang menerima roti hidup. Roti hidup itu tidak mengenyangkan perut, tetapi menyelamatkan hidup kita sebagai manusia. Berkat roti itu, orang dianugerahi hidup yang kekal, sebab roti itu tidak lain adalah tubuh Kristus sendiri. Saudaraku seiman dalam Kristus, perlu kita ingat kembali mengapa Yesus memperkenalkan diri sebagai roti hidup. Tadi sudah diingatkan bersama bahwa Dia adalah makanan sumber kehidupan kekal yang kita terima melalui iman. Namun Yesus bukan hanya memberikan hidup kekal, namun hidup yang dipenuhi dengan kelimpahan sukacita dan kepuasan dalam hidup ini. Hal ini bertujuan untuk menyatakan diri bahwa Ia adalah roti hidup. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup agar siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa secara rohani dan memperoleh hidup kekal. Dan untuk itu, yang perlu menjadi pertanyaan bersama kita adalah mengapa kita harus menyambut dan makan roti hidup. Ingat bahwa Tuhan Yesus ingin hadir dalam hidup kita, bahkan Dia rindu untuk dimakan dan mengisi kehidupan para pengikutnya. Memakan roti hidup tidaklah sama dengan memakan roti biasa. Memakan roti hidup berarti mengizinkan, membiarkan, merelakan, membuka hati Tuhan Yesus masuk sepenuhnya dan memimpin hidup kita. Untuk itu, marilah kita selalu mengutamakan Ekaristi dan belajar pula menjadi umat yang semakin pantas bagaimana ketika merayakan perayaan Ekaristi. Dan semoga roti hidup adalah firman Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang hadir dalam kita, sehingga sungguh-sungguh membawa dan memberikan kehidupan kekal untuk kita. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk belajar menyerahkan hidup kami kepada penyelenggaraan-Mu sendiri, sehingga kami dibenarkan karena iman kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.